Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Pisa. Sekarang kita akan lanjut ke materi tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Dengarkan teks berikut ini. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino, bumi, pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Sekarang kita akan menemukan gagasan pokok dari bacaan Tari Kipas Pakarena. Paragraf pertama, Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, pada paragraf pertama namanya gagasan pokok. Selanjutnya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Ini dinamakan gagasan pendukung. Selanjutnya paragraf 2. Dimulai dari yang pertama, kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Dinamakan gagasan pokok. Selanjutnya, konon sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, berternak, dan berburu. Ini dinamakan gagasan pendukung. Selanjutnya, alinea ketiga bisa anak-anak belajar di rumah ya. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawab, mari kita lakukan kegiatan berikut. 1. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebuah batang lidi dari sapu tersebut. 2. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. 3. Bandingkan hasilnya. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Jika dibandingkan menyapu dengan sapu dan dengan sebatang lidi, maka tentu dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa menyapu dengan menyatukan lidi-lidi menjadi sapu akan lebih bersih. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan.
Kesimpulan, bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Ayo kita temukan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. 1. Melaksanakan tugas piket di kelas. Telah mencerminkan sikap persatuan karena bersama-sama membersihkan kelas sehingga kelas cepat bersih. 2. Menghormati budaya orang lain, yaitu saling menghormati, dan jika orang merasa hidup nyaman, dia akan mudah untuk bekerja sama dan bersatu. 3. Saling membantu dan bekerja sama. Dengan saling membantu, kerukunan dan bekerja sama tetap terjaga. 4. Membantu teman yang mengalami kesulitan materi pelajaran, mencerminkan persatuan dan kesatuan karena peduli terhadap kekurangan orang lain. Selanjutnya, contoh sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. 1. Terlibat dalam tawuran. Tidak mencerminkan sikap persatuan karena terjadi pertikaian yang akan mengakibatkan korban terluka atau sakit. 2. Melakukan ejekan terhadap teman, mengakibatkan teman menjadi tersinggung dan terluka hatinya. 3. Pilih-pilih teman dalam pergaulan, membedakan teman atas dasar suku ataupun agama. 4. Bersikap sombong dan acuh terhadap keadaan teman. Teman akan memisahkan kita dengan teman yang lain. Demikian materi hari ini. Contohnya, bagaimana sikap kepada orang lain, bagaimana kita memupuk rasa persatuan dan kesatuan, dan kita harus saling menghargai, hidup rukun dengan semua orang, tidak membeda-bedakan agama. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Jika kurang jelas bisa ditanyakan pada Bu Guru. Terima kasih dan sampai jumpa.